Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita pada hari ini, memudahkan kita untuk sholat berjamaah dan memberikan kita waktu luang untuk duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini, melakukan sholat berjamaah, lalu menambah ilmu dengan belajar ilmu agama, menyebabkan Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut dan mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Orang yang Allah mudahkan jalannya menuju surga itu adalah orang yang belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu dia tahu yang halal, dia tahu yang haram, dia tahu yang wajib, dia tahu yang terlarang. Dengan ilmu dia punya tuntunan untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang tidak mencari ilmu agama, tidak belajar ilmu agama, maka sangat mungkin syaitan menipu dia agar dia tersesat. Sementara syaitan telah bersumpah di hadapan Allah, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim, kata syaitan, wa aimanihim. Aku akan ganggu, aku akan datangi manusia itu dari depan hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Aku akan la'udannahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus, ya Allah. Perhatikan ini. Syaitan di depan Allah berani berkata seperti itu. Bahkan dia katakan la'udannahum, aku akan halangi mereka. Wa tajidu aktsaruhum, atau kata syaitan di dalam masih ayat yang sama, dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ranjau-ranjau syaitan itu banyak. Kalau kita nggak mempelajari ranjau-ranjau syaitan dan tipu daya syaitan, kita mudah terperangkap dengan tipu daya syaitan. Maka belajar ilmu agama itu bukan hanya sekedar mustahab atau suka atau sunnah. Belajar ilmu agama itu bisa wajib bagi kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Kata Rasulullah SAW, belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Terutama belajar yang berkaitan hubungannya dia dengan Allah. Tauhid kepada Allah. Dari inilah maka Al-Quran yang pertama kali turun itu perintah belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca
Artinya belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah yang telah menciptakan engkau. Iqra itu dalam bahasa Arab namanya fi'il amr. Kata kerja perintah. Jadi kalau kita melihat ke Quran, perintah apa yang pertama kali keluar adalah baca. Sebelum perintah sholat, sebelum perintah puasa, sebelum perintah menghambakan diri kepada Allah, perintah yang pertama kali keluar adalah Iqra, belajar. Tahu, mengenal Allah, mengenal agama Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah menyebutkan dalam surat Muhammad, belajarlah kalian tentang la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah kepada Allah terhadap dosa-dosa kalian. Duduknya kita di majelis ini di waktu zuhur menambah wawasan ilmu agama kita, ini telah menggugurkan kewajiban kita di hadapan Allah. Kita berarti belajar. Dan tidak ada amalan yang paling Allah cintai di antara amalan-amalan kecuali amalan yang Allah wajibkan. Jika amalan tadi telah diwajibkan oleh Allah, maka amalan tadi pasti afdol. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, hadis qudsi, Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah berfirman, tidak ada amalan yang kucintai mimma aftaradtu alaih, dibanding amalan yang telah kuwajibkan bagi hambaku. 2 rakaat subuh wajib lebih Allah cintai daripada 13 rakaat qiyamul lail. 4 rakaat zuhur atau Ramadan puasa wajib lebih Allah cintai daripada puasa di luar Ramadan 1 tahun penuh. Karena yang wajib lebih Allah cintai. Yang kita inginkan, kita duduk di sini belajar ilmu agama, menunaikan kewajiban kita, termasuk amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Karena kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara dalam buku Fawaidul Fawaid dari buku Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang min huquqi tauhid. Di antara hak-hak tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Artinya bagaimana hati kita dan hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan terhadap Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, tuba liman ansafa rabbah. Bahagialah mereka yang ansaf. Ansaf itu insaf. Kalau di terjemahan dikatakan orang yang dapat menunaikan hak-hak Allah. Kalau saya mengartikan ansaf, dia itu sadar diri di mana posisi dirinya. Itu ansaf. Maka bahagialah seseorang yang sadar di mana posisi dia di hadapan Allah. Wa aqarra lahu bil jahl. Apa yang harus diakui di hadapan Allah terhadap dirinya? Yang pertama, dia harus mengakui bahwasannya dia ini memiliki kebodohan diri. Kita akui nih, di hadapan Allah kita itu nggak punya ilmu. Sehebat apapun kita belajar, itu nggak ada nilainya dibanding ilmu Allah. Sehebat apapun pengetahuan kita, itu hanya bagian daripada kecil ilmu yang Allah berikan kepada kita. Di antara orang yang insaf, yang mengetahui posisi dirinya di hadapan Allah, dia harus tahu bahwasannya dia itu jahil. Kita ini nggak tahu. Kita ini nggak ngerti apa-apa. Kalau kita nggak ngerti apa-apa di hadapan Allah dan tidak tahu apa-apa, maka posisikanlah di hadapan Allah seperti orang yang tidak tahu. Orang nggak tahu itu nggak nentang. Orang nggak tahu itu nggak bantah. Orang nggak tahu itu dengar. Orang nggak tahu itu patuh. Orang nggak tahu itu membenarkan jika dikasih tahu. Kenapa bisa bantah? Karena menganggap tahu. Kenapa bisa bangkang? Karena menganggap tahu. Apakah kita lebih tahu dibanding Allah di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah turunkan untuk kita? Ini poin. Banyak orang nolak jilbab karena menurut mereka itu pakaian Arab.
Banyak orang menolak syariat-syariat Islam. Apa dasarnya? Karena mereka tidak memposisikan diri mereka di hadapan Allah sebagai hamba. Hamba itu di hadapan Allah memposisikan dirinya tidak tahu apa-apa. Karena memang kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu maslahat dan mafsadat yang benar, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terbaik kecuali Allah yang mengajarkan kita untuk yang terbaik. Kita hanya melihat suatu masalah dari sisi kita. Sehingga kita menghukumi masalah itu dari sisi yang kita pandang. Allah menghukumi masalah dari semua sisi yang terbaik. Makanya ketika seorang mendahulukan akal dan pendapatnya dan merasa dirinya pintar di hadapan Quran dan hadis, sulit kita berbicara agama dengan dia. Sulit. Karena dia udah gak memposisikan dirinya sebagaimana mestinya. Kalau pendapat saya, Anda tidak setuju, itu hak Anda. Karena saya pun manusia. Tapi kalau perkataan Allah Anda tidak setuju, siapa lagi yang harus Anda dengar kalau Quran tidak Anda dengar? Dan inilah pintu pertama kali syaitan menyesatkan manusia. Karena pintu ini pula yang menyebabkan syaitan tersesat. Kenapa Pak? Syaitan tersesat? Karena nggak mau dengar perintah Allah. Apa perintahnya? Sujud kepada Adam. Dia jawab dengan logika dia. Ana khairum min. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Ma mana'aka id amartuk. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud yang telah kuperintahkan? Qala ana khairum min. Jawaban iblis ini. Aku lebih baik dari manusia. Dia menganalogikan aku terbuat dari api, manusia terbuat dari tanah. Saya mau ngambil sebuah kesimpulan saja. Kenapa iblis menolak perintah Allah? Karena dia menganggap pendapat dia lebih benar daripada perintah Allah. Apa landasannya iblis mengatakan api lebih hebat daripada tanah? Landasannya apa? Sehingga engkau bersikeras, berkekeh bahwasannya kau lebih baik daripada manusia. Landasannya cuma egois karena merasa saya pintar. Saya tahu. Orang yang mau belajar ilmu agama, yang paling pertama kali dimasukkan adalah ketahui Quran itu paling benar. Kalau poin ini nggak paham dan masih memposisikan saya pun bisa mengkritisi Quran, maka 1000 bab yang akan dibicarakan 1000 itu akan berselisih. Tapi kalau satu poin ini benar, Allah lebih tahu, Allah lebih adil, Allah lebih bijak. Aku di depan Allah, di hadapan Allah nggak tahu apa-apa. Maka apa yang Allah putuskan tentang hukumnya, tentang ibadahnya, tentang syariatnya, karena aku nggak tahu, aku posisikan diriku seperti orang yang tidak tahu dan patuh. Kalau ini dasarnya, maka berbicara 1000 bab semuanya sepakat karena landasannya sama. Maaf Pak, kita tadi contohkan bab inilah menyebabkan syaitan tergelincir. Tapi ternyata bab ini pula lah yang menyebabkan orang sekarang tergiring untuk mulai meninggalkan Quran. Tidak memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Allah. Tapi dia memposisikan dirinya di hadapan Quran sebagai orang yang bisa mengkritisi. Bisa berpendapat, bisa menyalahkan, bisa membenarkan. Padahal ilmu yang dia dapat pun dari Allah. Bagaimana dia bisa menyalahkan Allah yang memberikan dia ilmu? Allah yang memberikan dia ilmu, dia salahkan. Apakah itu masuk akal? Gak masuk akal. Kalau ilmu kita dari Allah, maka kita tahu yang memberi ilmu pasti lebih hebat dari ilmu kita. Kecuali kita bilang ilmu saya ambil sendiri, bukan Tuhan yang kasih saya. Kalau sudah sampai derajat ini, mengatakan ilmu saya dapat sendiri, bukan Tuhan yang ngasih saya, sudah jelas. Di lembah orang-orang yang tersesat.
menganggap ada sesuatu yang terjadi di alam ini di luar kekuasaan Allah. Perlahan demi perlahan akan mengatakan dan mengaruh kepada tidak percaya kepada Tuhan. Kita lanjut. Jadi tuba liman ansafa rabbah. Kita berbicara apa? Hak tauhid. Hak tauhid berarti apa? Hak penghambaan kita kepada Allah. Kalau itu hak Allah berarti kewajiban kita. Namanya hak itu ada kewajiban. Bapak kerja punya hak. Dapat bulanan, dapat tunjangan, jaga kesehatan, hak Bapak. Tapi Bapak punya kewajiban. Tidak akan mungkin Bapak punya hak kalau nggak punya kewajiban. Allah punya hak. Kewajibannya ada pada kita. Dan Allah akan berikan pula kewajiban kepada kita. Hak Allah itu hak tauhid. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tuba, bahagialah mereka yang mereka sadar dan insaf di hadapan Rabb mereka. Mereka mengakui tentang kebodohan dalam ilmu mereka. Wa afati fi amalih. Mereka pun mengakui ya keburukan perbuatan. Ini dua tadi. Yang tadi kita mengakui kurang ilmu, yang kedua kita ngakui harus kurang amal. Ini penting nih Pak. Sehebat apapun kita sholat malam, sebesar apapun kita sedekah, sekuat apapun kita puasa, harus yakini dalam diri kita, kita tidak sempurna dalam beramal untuk ketaatan kepada Allah. Apalagi kalau puasa kita kurang, sholat kita kurang, sedekah kita kurang, maksiat kita banyak, ya jelas kejelekan amal kita, kekurangan amal kita ada. Orang mungkin mudah Pak, kalau dia pelaku maksiat, dikatakan amal kamu kurang, mungkin dia mudah terima. Tapi syaitan akan masuk kepada orang yang kadang rajin ibadah. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah. Syaitan akan masuk kepada diri dia, kau telah menunaikan kewajiban dengan sempurna. Akhirnya apa Pak? Dia menganggap dia telah sempurna dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Akhirnya apa? Ujub, kagum sama diri, seolah-olah dia telah menanamkan kebaikan untuk Allah. Kan saya puasa, kan saya sholat, kan saya qiyamul lail, kan saya sedekah, kan saya jaga pandangan, kan saya ngaji. Berarti saya telah menunaikan kewajiban kepada Allah. Berarti Allah hutang budi sama saya. Naudzubillah. Sampai pada saat merasa bahwasannya dia telah menanamkan kebaikan kepada Allah. Kenapa syaitan masukkan ini ke dalam diri manusia? Ujub. Ujub dengan amalnya, ujub dengan perbuatannya, ujub dengan sedekahnya. Kenapa? Karena syaitan kalau buat orang seperti ini dimalaskan, syaitan udah kalah kadang-kadang. Dia tetap bangun. Dia punya semangat yang tinggi. Tapi syaitan mau amal dia tetap gugur. Dimasukin ria. Dia tetap ikhlas bangun malamnya. Dimasukin ujub. Kagum sama diri. Saya orang soleh dan gak berhak bagi Allah memberikan saya bencana karena saya orang soleh. Ini sebab amalan gugur karena ujub kepada amal. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, sadari juga bahwasannya kita ini kurang dalam beramal. Agar hilang ujub dalam diri kita. Oke. Enggak Ustaz, saya banyak Ustaz. Saya sedekah Ustaz. Saya qiyamul lail Ustaz. Saya puasa. Suatu hari Allah berikan dia ujian, mobilnya hilang. Ya Allah, kenapa mobil Hana hilang? Ana kan udah sholat, Ana udah puasa, Ana sudah sedekah, Ana qiyamul lail. Kenapa kok mobil Ana yang hilang? Ana kan orang soleh. Kenapa ucapan ini keluar? Dia menganggap amalannya sempurna. Dia menganggap dia telah menanamkan kebaikan kepada Allah. Oke, kita hitung. Apa yang kau berikan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau amalkan? Saya sedekah Ustaz. Oke, berapa sedekahmu? Saya komitmen sedekah sebulan 2 juta Ustaz. Oke, udah berapa lama? Udah setahun Ustaz. 2 juta kali setahun 24 juta. Berarti kau telah menanamkan kebaikan?
Ya 24 juta besar Ustaz. Iya. Kalau betul-betul kita mau menghitung kebaikan Allah dengan ibadah kita. Coba berapa banyak oksigen yang Allah berikan kepada kita gratis. Kalau suruh bayar berapa kita? 24 juta tadi berharga nggak dengan oksigen ini? Apa? Kalau seandainya sholat kita yang 13 rakaat atau 11 rakaat, 11 rakaat tengah malam diganti dengan nikmat anak yang pernah Allah berikan kepada kita. Pantaskah, terbayarkah nikmat anak itu dengan sholat malam kita? Nggak pantas. Lalu kita begitu sudah sholat, sudah puasa mengatakan saya sempurna. Saya telah menanamkan kebaikan. Belum. Bahkan kalau kita hitung semua kebaikan Allah kepada kita, walaupun kita sujud dari subuh sampai subuh, belum tentu kebayar kebaikan Allah kepada kita. Benar apa salah Pak? Iya. Gak kebayar kebaikan Allah kepada kita. Allah berikan anak, Allah berikan hidup, Allah berikan rizki, Allah berikan oksigen, Allah berikan iman, Allah berikan ketakwaan, Allah berikan kemudahan. Belum lagi di akhirat karena keimanan Allah berikan surga. Kita sujud 1000 tahun gak berhenti, belum tentu bisa membayar indahnya dan nikmatnya surga. 1000 tahun sujud gak berhenti, itu gak bisa dinilai dengan nikmatnya surga. Maka jangan ada orang yang mengatakan, Ustadz, amalan saja ini bayar surga Ustadz. Enggak, amalan kamu bukan beli surga. Amalan kamu itu ditugar sama surga, amalan kamu tuh gak ada apa-apanya. Gak seharga, gak senilai. Benar apa salah ini Pak? Loh, tapi kan Allah bilang kalau kita beramal kasih surga Ustadz. Bukan karena senilai, tapi karena Allah yang memiliki surga pemurah. Kau punya mobil yang paling bagus, Velfire, yang terbaru, kau sedekahkan untuk anak yatim dan fakir miskin. Berapa harga mobilnya? 1,5 M Ustadz. Sedekahkan. Oke. Lalu kau katakan dengan Velfire-mu itu wajib bagi saya punya kapling di surga. Saya mau tanya, uang 1,5 miliar itu kalau di Gatot Subroto ini beli berapa rumah Pak? Hah? Hah? Berapa kali berapa Pak? Gatot Subroto aja nggak kebayar 1,5 M. Lalu 1,5 M mengatakan ya Allah wajib saya masuk surga dan istananya. Nggak laku duitmu. Nggak laku. Lalu kenapa Allah masukkan surga Ustaz? Bukan kamu yang hebat. Bukan amalmu yang besar. Yang punya surga yang murah. Itulah dikatakan dia pemurah. Apalagi cuman sedekah goceng, wajib masuk saya masuk surga. Ya Allah. Naik kereta api ya belum bisa goceng. Apalagi mau masuk surga. Ya Rabb. Habis itu habis sedekah goceng dia ingat dari pagi sampai sore. Hari ini anak udah sedekah goceng. Masya Allah. Ya boleh aja ingat, tapi jangan ujub, jangan takabur, jangan mengatakan itu biaya ke surga. Katakan ya Allah, aku ini pemalas. Walaupun aku sholat, aku ini lemah. Walaupun sedekah, aku ini kadang lemah. Ya Allah, kelemahanku ini ampuni aku. Ya Allah, kelemahanku ini kasihani aku, masukkan aku ke surgamu. Itu hamba di hadapan Allah. Mengakui kelemahan dirinya dan kelemahan itu dia gunakan untuk mencari kasih sayang Allah. Ya Allah, aku ini pendosa, aku sadar aku pendosa. Aku sadar kadang aku tobat, kadang-kadang aku dosa lagi. Aku sadar kadang-kadang aku nyesel bangun subuh kesiangan tapi besok bangun subuh kesiangan lagi. Engkau maha pengampun, engkau maha penyayang, engkau maha pengasih. Aslih li, perbaiki aku. Mana yang lebih indah Pak? Orang yang berhadapan dengan Allah dengan merasa kehinaan dirinya, walaupun amalnya kurang, dengan orang yang berhadapan dengan Allah merasa dengan kesempurnaan dirinya. Bisa jadi pelaku dosa yang dia bertobat dan merasa dirinya kotor di hadapan Allah lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang melakukan amalan-amalan sunnah tapi merasa dirinya suci dan dia merasa bahwasannya dia adalah orang yang terbaik. Jadi kita nggak boleh menganggap diri kita baik dengan amal soleh kita, enggak. Seandainya kita baik pun, lagi nih, kamu bisa sholat, kamu bisa sedekah,
kamu bisa berbuat baik, dimudahkan beramal soleh. Mau tanya, uangmu itu siapa yang kasih? Yang membangunkan engkau malam siapa? Yang memudahkan engkau menjadi taat siapa? Yang melindungi engkau supaya istiqomah siapa? Allah. Kalau begitu semua kebaikanmu pun dari Allah. Apakah pantas menganggap diri sempurna dengan kebaikan sementara kebaikan itu hidayah? Hidayah itu seperti hadiah, Pak. Satu kalimat itu. Hidayah dengan hadiah hampir satu kalimat. Jadi hidayah ini kita dituntun bisa menjadi baik itu hadiah dari Allah. Kalau itu pemberian Allah yang Allah kasih, jangan sampai mengantarkan kita kepada takabur, ujub, merasa sempurna. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, wa afati fil amali wa uyub bi nafsih. Dan dia harus merasa bahwasannya dia itu uyub bi nafsih, banyak kekurangan. Emosional, gampang marah, egois, congkak, sombong. Akui saja diri itu. Jadi kalau di hadapan Allah sudah akui semua kerendahan hati kita, itulah namanya hamba. Hamba itu adalah orang yang menghambakan diri, dan dia akan mengatakan dirinya hamba ketika dia mengakui semua kelemahan pada dirinya. Itu hak tauhid. Wa tafridu fi haqqih. Dia harus akui pula bahwasannya dia teledor dalam menunaikan hak Allah. Wa zulum fi muamalatih. Bahkan dia pun harus akui bahwasannya dia ada kezaliman dalam berinteraksi kepada manusia. Ya, akui juga kita ini nggak sempurna dalam berakhlak, dalam bergaul, dalam beretika. Kita nggak sempurna. Baik itu beretika kepada Allah dan Rasul atau beretika sama kaum muslimin, kita penuh kekurangan. Fa in akhadahu bidzunubihi. Kalau Allah menghukum dia dengan dosanya, fara'a adlah, dia menganggap hukuman itu adalah pantas dan adil bagi Allah. Ini mukmin. Jadi ketika dia tertimpa musibah, ketimpa kesulitan, walaupun dia telah berusaha berbuat baik sebaik apapun, ketika musibah itu menimpa dirinya, dia tetap mengatakan, ini keadilan Allah karena dosa saya. Beda sama orang-orang yang takabur tadi. Begitu dapat musibah, dapat sulit, dia mengatakan, ya Allah kenapa harus saya? Apa dosa saya? Saya selama ini berbuat baik. Dia seolah-olah ingin menepis musibah tadi dan mengatakan secara tidak langsung, musibah ini gak pantas buat aku. Kenapa dosaku? Kenapa dia menganggap diri gak berdosa? Karena dia tidak mengakui kekurangan amalannya. Kalau dia tadi mengakui kekurangan amalannya, kekurangan ketaatannya, dia juga mengakui bahwasannya interaksinya dengan manusia tidak sempurna. Lalu dia punya dosa, diakui itu semua. Lalu dia diberikan musibah oleh Allah. Ya Allah ini adil. Ya Allah ini pantas. Tapi kasihani aku ya Allah. Itu lagi yang dia minta. Kasih sayang Allah. Maka itu dikatakan manusia itu paling butuh rahmat Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Kalau seandainya setiap dosa langsung ditegakkan keadilan, selesai kita Pak. Kalau setiap salah langsung ditegakkan hukum oleh Allah saat itu juga dengan adil, gak bisa apa-apa kita. Apa yang kita mohon kepada Allah? Ya Allah rahmati aku, kasihani aku. Aku berdosa karena kelemahanku. Aku terkadang malas dalam ibadah karena kekuranganku. Perbaiki diriku. Rahmati aku, ampuni aku. Jadi yang kita kedepankan ke hadapan Allah itu adalah, ya Allah kasihani aku. Kasihani ini berarti kita berharap rahmat dan kasih sayang. Rahmat dan kasih sayang itu ada di kalimat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari inilah pertama kali buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Karena itu yang kita butuhkan. Amal kita nggak senilai, dosa kita banyak. Kalau seandainya betul-betul ditegakkan, kita nggak akan mampu untuk menegakkan keadilan tadi. Tapi kalau seandainya Allah berikan juga hukuman, Allah berikan musibah, katakan dan akui, hadza bisabdzunubi. Ini mungkin karena dosa-dosaku. Fa illam yu'khad biha.
Tapi kalau dia nggak diberikan hukuman, hidupnya digampangkan, karirnya dilancarkan, musibah dihindarkan, apa yang dia mau digampangkan, dia nggak mengatakan saya hebat. Apa yang dia katakan? Allah baik sama saya. Ini kata Syekh. Wa illam yu'khad biha. Kalau Allah tidak menghukum dia, malah Allah mudahkan hidupnya. Wa ra'a fadlah. Dia melihat ini semua karena kebaikan Allah semata. Bukan karena dia yang pantas mendapatkannya, tapi karena memang Allah yang maha baik yang memberikan itu pada dia. Fa in amala hasanah ra'aha min minnatihi wa sadaqatihi alaihi. Kalau dia bisa beramal soleh, dia bisa beramal soleh, dia bisa sholat malam, dia bisa pergi ke masjid, dia bisa puasa Senin Kamis, bisa dia lakukan. Ketika dia lakukan itu, dia melihat bahwasannya ini semata-mata anugerah Allah. Ini tadi kita bilang, hidayah dan hadiah dari Allah. Dan ini merupakan sedekah Allah untuk dia. Fa in qabilaha, kalau amal solehnya itu diterima lagi oleh Allah, bisa melakukan saja, itu sudah taufik dari Allah. Apalagi kalau amal solehnya diterima oleh Allah, fa minnatun wa sadaqatun tsaniyah. Itu anugerah di atas anugerah yang pertama. Kita bisa sholat malam, Allah bangunkan, Allah berikan semangat, itu anugerah, Pak. Karena nggak semua orang diberikan kesadaran itu. Begitu kita sudah sholat malam, kita bisa doa, doa kita dikabulkan, anugerah kedua. Lalu setelah doa kita dikabulkan, sholat kita diterima di yaumul qiyamah akan membela kita sebagai syafaat, anugerah di atas anugerah. Karena Allah bisa saja tidak menerima amal kita, Allah nggak mau terima amal kita. Mungkin karena ujub kita, mungkin karena keikhlasan kita yang kurang, mungkin karena amal kita yang tidak sempurna, rukunnya, wajibnya, syaratnya, mungkin ada yang kurang. Bisa saja Allah tidak terima. Padahal kita sudah bangun, kita sudah berusaha untuk bangun. Ketika Allah tidak terima karena tidak terpenuhi syaratnya, apakah Allah zalim? Tidak zalim. Tapi ketika Allah terima, padahal kita sholatnya ya bacaannya kulhu, Al-Fatihah, sholatnya juga ya bismillah, Allah terima. Bukankah itu anugerah di atas anugerah? Dikatakan lagi, fa in qabila minna fa in raddaha, kalau Allah tolak, falikoni misliha la yasluh an yuwajih bih, dia akan menyangka bahwasannya, dia akan beranggapan bahwasannya memang betul. Kalau Allah tolak ibadahku, ya karena memang aku tidak sempurna, karena memang ikhlasku mungkin kurang, atau syarat atau rukunnya tidak kupenuhi, atau ujubku yang menyebabkan amalku tidak diterima oleh Allah. Fa in amala sayyi'ah ra'aha min takhallihi anhu wa khudlanihi lahu wa imsaku usmatihi an. Kalau dia, ini seorang hamba nih, ketika seorang hamba ini melakukan kejelekan, hamba manusia, kita ini ada aja yang melakukan kejelekan, cuman masalahnya besar atau kecil. Karena semua kita pasti salah. Lah kalau ketika dia melakukan kesalahan, apa kata Syekh di sini? Kalau kau seorang hamba yang mengerti hak tauhid, ketika kau melakukan kejelekan, ketahuilah, jangan kau salahkan siapa-siapa. Jangan katakan ini takdir Allah. Sampai maaf Pak, ini kita kritisi loh ya. Ketika ya kita sama-sama tahu, ketika mereka buat lagu contohnya kupu-kupu malam, lalu dalam liriknya apa? Dosakah apa yang mereka kerjakan? Lah kupu-kupu malam ditanya dosa atau enggak? Ya dosa. Tapi mereka terpaksa. Berarti kan ini takdir Tuhan. Itu yang ingin mereka ungkapkan. Yang mereka ingin ungkapkan apa? Takdir Tuhan. Seolah-olah mereka menjadikan perbuatan dosa itu karena paksaan Tuhan. Itu bukan sifat seorang mukmin. Gak ada Allah maksa kita berlaku dosa, gak ada. Pilihan kita berbuat dosa. Ketika kita memilih yang salah dan berbuat dosa, jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Kenapa saya milih yang jelek? Lalu ingat kepada Allah, ini karena Allah, bukan menyalahkan. Ini sebab saya berbuat dosa, saya tidak ditolong oleh Allah, saya tidak dibantu oleh Allah, saya dibiarkan oleh Allah. Artinya apa?
Dia sadar perbuatan dosa yang dia lakukan karena dirinya dan Allah tidak menolong dia. Akan timbul dalam dirinya kalau seperti itu, dia butuh pertolongan Allah agar dia tidak melakukan dosa. Contoh, Nabi Yusuf alaihissalam, Pak. Dia bisa menghindar dari perempuan yang cantik karena Nabi Yusuf yang hebat atau karena Allah yang tolong? Kadzalika linasrifa anhu su, kata Allah. Seperti itulah kami palingkan dari Yusuf kejelekan. Apa sebabnya? Dia hamba-hamba kami yang mukhlas, yang jujur, yang ikhlas, yang bertauhid. Jadi kita ingin negaskan di sini, kalau ada seorang hamba yang melakukan dosa itu karena salah dirinya dan dia dibiarkan, artinya tidak tertolong oleh Allah. Berarti dia butuh pertolongan. Kalau ada hamba yang bisa meninggalkan dosa bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena Allah tolong dia untuk meninggalkan dosa. Allah mudahkan dia. Kalau enggak Allah tolong, enggak Allah mudahkan, enggak Allah lindungi dari syaitan, berat bagi dia meninggalkan dosa. Kenapa sekarang dia mudah meninggalkan dosa atau gampang meninggalkan perbuatan dosa tadi? Allah lenyapkan di hatinya gangguan syaitan. Allah lindungi dia. Maka Syekh di sini mengatakan, wadzalika min adlih. Kalau seandainya dia tetap jatuh dalam dosa karena Allah tidak menolong dia, dia menganggap itu adalah hukuman yang pantas untuk dirinya. Karena keadilan Allah. Fayara fi dzalika faqrah. Ketika itu dia sadar, dia sangat fakir kepada Allah. Jadi musibah, terjatuh dalam dosa, kesulitan, itu sebenarnya menimbulkan sebuah sifat positif bagi seorang hamba. Sifat positifnya apa? Dia sangat butuh Allah. Ketika dia dosa, dia sangat butuh ampunan Allah. Dia sangat butuh bimbingan Allah. Dia sangat butuh perlindungan Allah. Dia sangat butuh dijaga hatinya untuk merindukan kemaksiatan. Jangan sampai dalam hatinya mencintai kemaksiatan. Ketika dia jatuh dalam kemaksiatan, dia semakin sadar, ya Allah, aku butuh pertolonganmu. Maka kata Syekh, fayara fi dzalika faqrahu ila rabbi wa dzulma fi nafsi. Dia betul-betul dia betul-betul menyangka bahwasannya dia sangat butuh kepada Allah dan dia sangat zalim kepada diri. Fa in ghafaraha, kalau Allah ampuni dia, fa mahdha ihsani, itu semata-mata karena kebaikan Allah. Wa wujudi karamih, kebaikan dan kemuliaan dari Allah. Ini semua. Kata Syekh lagi, wa nuqtatun mas'alah wa sirruha. Poin dari masalah ini, dari yang panjang ini semua dibahas, rahasianya adalah bagaimana untuk menunaikan hak tauhid, annahu la yara rabbahu illa muhsinan. Dia tidak pernah berpikir tentang Allah kecuali selalu berpikir tentang yang baik. Wala yara nafsahu illa musian. Dia tidak pernah berpikir dan menilai dirinya kecuali dirinya yang kurang. Ini dia poin masalah. Panjang lebar tadi yang kita bahaskan, intinya kalau kau di hadapan Allah, semua yang ada pada Allah adalah agung dan mulia dan baik. Kalau kau di hadapan Allah, semua yang ada pada dirimu adalah kekurangan dan kelemahan. Kalau ini yang menjadi poin kita ketika menghambakan diri kepada Allah, kita telah menunaikan hak penghambaan. Itulah hak tauhid kepada Allah. Perhatikan lagi. Wa yara kullu ma yasarrahu min fadlih. Dia menganggap semua yang dimudahkan untuknya itu adalah keutamaan dan kebaikan dari Allah. Wa kullu ma yasu'uhu min dunubi. Semua yang menyulitkan dia, musibah yang ada pada dia itu karena dosa-dosa dia, dan itu merupakan keadilan dari Allah. Al-mahbun idza kharabat manazil ahbaihim qalu sakyan lisukanihim. Ya. Maka dikatakan di sini, dengan demikian seperti itu, apabila hamba yang mencintai Allah melihat orang-orang yang mereka cintai meninggal, dia akan berdoa, semoga Allah memberi anugerah kepada ruh-ruh yang menghuni jasadku. Demikian pula seorang yang dikasihi oleh Allah, kadzalikal mahbub idza atat alai a'wamu tahta turab. Demikian pula orang-orang dikasihi Allah meskipun jasadnya sudah bertahun-tahun berkalang tanah, maksudnya di tanah, wa dzakara hina idin husnu ta'atih. Ketika itu dia mengingat ketaatan dia di dunia, wa tawaddudu ilaih, dan kasih sayang Allah kepada dia di dunia, ya.
Wa rahmati wa saqyah liman kana sakinan fi tilkal atsamul baliyah. Dia akan melihat kebaikan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah ketika kehidupan dia di dalam dunianya. Allahu alam. Ya, ini yang kita bahas hari ini. Kesimpulannya tadi. Apa hak Allah? Semua yang dari Allah katakan baik dan benar. Semua yang dari kita katakanlah karena kelemahan dan kekurangan kita. Maka dari itu kita butuh Allah. Setiap kebaikan kita butuh Allah. Setiap masalah kita butuh Allah. Setiap dosa, musibah dan kesulitan itu sebab kita. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, tentu kita akan mendapatkan yang lebih jelek daripada itu. Maka rahmat dan kasih sayang Allah, ampunan Allah, kebutuhan kita kepada Allah sangat kita butuhkan daripada kebutuhan kita kepada yang lainnya. Allahu alam. Ini yang kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, silahkan, ada waktu 5 menit. Silahkan. Allah barik fiik. Tadi kan disampaikan bahwa kita tidak boleh kepada amal dan tidak. Namun apabila juga kita ingin menjadikan amal tersebut sebagai wasilah, jadi misalnya kita berdoa, ya Allah kepada saya sedekah, mohon bantu saya supaya anak saya sembuh. lulus atau sembuh. Apakah diperbolehkan? Ujub itu letaknya di hati, merasa bangga. Jadi ujub itu asal dari kalimat adalah ta'ajub. Ta'ajub itu bahasa kita juga kan, asalnya ujub, yaitu merasa bangga, kagum dengan diri sendiri. Itu awal muasal dari sombong dan takabur. Orang takabur, sombong, itu adalah orang yang merasa dirinya hebat. Merasa dirinya hebat itu ujub. Bedanya orang sombong ketika dia merasa dirinya hebat, dia merendahkan orang lain. Ketika dia merendahkan orang lain bukan lagi ujub, kiber. Paham? Sekarang pertanyaannya, Ustadz, kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah aku pernah sedekah, ya Allah aku pernah zikir, ya Allah aku pernah bakti sama orang tua. Apakah ini ujub? Bukan. Ini bukan ujub, ini namanya bertawasul dengan amalan kita yang pernah kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini dibolehkan. Karena ini bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka kasihan. Ya Allah, aku ini pernah sholat malam loh ya Allah. Ya Allah, aku ini pernah sedekah karena mencari ridhomu. Ya Allah, aku ini pernah bakti sama orang tua karena mencari rahmatmu. Kasihani aku, kabulkan doaku, berikan permintaanku. Jadi posisinya mencari tetap apa? Mencari rahmat dan kasih sayang Allah. Dengan apa? Menceritakan perjuangan yang pernah kita lakukan untuk mencari rahmat Allah. Begitu. Jadi itu bukan bab takabur, tapi bab tawassul bil a'malus shalih. Bertawasul dengan amal saleh. Ada lagi yang lain? Fadhal. Tidak ada? Kita cukupkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, kelapangan dalam hidup kita. Allah angkat segala kesulitan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.